Halo, Assalamualaikum dan selamat sore. Video saya kali ini saya ingin bercerita ya mengenai hal-hal yang ada di PT IWIP. Ya, perlu kalian ketahui di PT IWIP sini semuanya itu ekstrim. Jangan bangga atau apa kerja di IWIP bahwa gajinya itu besar. Memang gajinya di IWIP besar, tapi risikonya juga ada ya. Kerjanya itu siang dan malam bagi yang sip-sipan, non sip juga ada yang malam ya. Jadi kalau malam tidak bisa tidur, kalau kita tidur nanti kena foto. Dan yang kedua, setiap ujang persiapan untuk menghadapi becek ya. Dan yang ketiga, kalau panas persiapan untuk menghadapi debu. Dan setelah itu semua kalian sudah menghadapi dan juga hadapi juga omelan bos-bos kalian ya. Kalian selalu dimarahi karena salah bekerja, akhirnya bos kalian selalu saja marah kalian, marah ini marah itu. Tetapi kuncinya satu, harus bersabar dan bersabar ya. Karena uang itu tempatnya itu di tempat yang susah, bukan tempat yang enak. Oke. Setelah semua itu kalian sudah lewati, maka kalian akan mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, yaitu tanggal 5, tanggal 6 gaji mulai picah. Dan perlu kalian ketahui, IWIP memang keras kerja. Keras. Orang yang di luar cuma tahu minta tom pedoi, tapi tertahu tom punya cara kerjanya bagaimana di sini di lapangan. Tom cara kerja di sini juga mau mati. Mau dibangga bahwa di luar nih minta doi. Kita kerja di IWIP, DP gaji sekian, kita mau minta DP doi dulu. Ya Allah, mau berasa. IWIP ini biarpun DP gajinya bagus, kerjanya juga mau mati, kerjanya juga mau mampus. Begitu. Jadi jangan cuma tahu minta doi. Pas masuk berkas, lah datang kemari di IWIP, langoni kerja, langoni rasa DP saki. DP enak di mana, DP saki di mana. DP enak itu cuma gajian saja. DP sisanya ke sana itu saki semua. Kos-kosan memahal, barang-barang di luar memahal, beli apa-apa di dalam perusahaan mesti pakai kartu. Begitu isi doi di kartu dulu baru bisa beli. Kalau tara doi di kartu tara bisa beli. Karena puasa, puasa. Tahu kamu kak? Antara puasa, kalau ngana bakos, ngana berpuasa sampai ngana falaut, sampai makanal. Tapi kalau ngana tinggal di IWIP, ngana tarakan pernah puasa. Karena dalam 24 jam itu makan 3 kali. Pagi, siang, sore, sekalian sampai malam. Ya, jadi yang di kampung jangan cuma tahu minta doi, karena cari doi itu susah. Coba ngoni tes, datang kemari di IWIP kerja. Lah orang Cina marah pengoni sampai ngoni falaut. Ngoni rasa-rasa ngoni mau desain, orang yang kerja di sini orang mau desain. Dapat marah terus sampai tompe kepala mesaki. Otak ini meiko saki, badan mesaki. Solala dapat kerja, sulala dapat marah, otak meiko saki. Badan meiko saki, dari kepala sampai kaki meiko saki, semua saki habis. Terada antara saki. Jadi itu, datang di IWIP, persiapan tenaga, siapkan modal kesabaran, siapkan modal untuk cari ilmu di sini. Dan ingat, di IWIP ini adalah gudang ilmu. Kalau ngoni cara cari ilmu babai di IWIP, ngoni keluar ngoni menyasal. Kayak kita ini pribadi, kita welder, kerja dapat di hidrolik, bagian mesin, aneh toh. Di luar orang tahu welder itu kerjanya itu balas, tapi tong di sini kerjanya itu dia mesin sampai falaut, mesin rusak tong diahi sampai kotor oli dan gumu babai. Jadi kalau ngoni cuma tahu minta doi, coba ngoni datang di IWIP, ngoni rasa DP saki, DP enak bagaimana. Kalau cuma tahu minta, ya Allah, anak kecil, anak baru lahir, orang yang setua bangka juga tahu minta doi. Tong yang masih kuat kau minta doi itu, woi, kau yang laki-laki tuh, ngoni haiwan itu nih mau bikin apa? Coba luangkan tenaga, kerja.
Biar laki-laki yang gentle itu kerja. Sebab pulang di kampung orang hargai. Dulu yang orang janginjang, orang hargai petorang. Dia itu dulu dia terada ini, sekarang dia kerja di dia sudah ini. Bagus dia. Begitu akhirnya pulang di kampung yang dulunya dong penama, ini penama si A, sekarang terpanggil si A. Dong panggil bos Iwip. Dan memang rata-rata orang yang kerja di Iwip itu pulang di kampung orang panggil bos Iwip. Karena apa? Orang tahu anak Iwip itu banyak doi. Tapi dia pekerja juga mau mati kalau mau terasa. Ya, jadi itu tahu minta doi harus tahu juga kerja. Bagi yang sekolah babae, bagi yang kerja babae. Jangan cuma kerja bali ini bali itu langsung desain atau kerja ini kerja itu habis secara mampu rasa DP sakit rasa DP marah dan bos terlalu akhirnya badan sakit pikiran sakit langsung ambil keputusan desain. Salah ngoni pikiran yang macam begitu. Jangan ambil pikiran yang macam begitu. Kerja terus. Begitu kerja. Semasa badan masih boleh kerja. Kalau tidak boleh kerja, desain babai. Jangan bikin masalah di perusahaan. Jangan ngoni masuk secara bisa. Bodoh terus ngapa. Begitu. Jadi itu desain babai. Ya. Jangan mau dibikin masalah pukul orang Cina, pukul ini itu. Aduh, bahaya itu. Nanti lama-lama nih masuk di sini akan untuk berkas terdapat terima. Kamu nih mau begitu? Mau nih masuk di berkas terdapat terima? Jangan orang yang masih bujang tak apa-apa. Tapi yang suka kawin. Aduh, anak bini di rumah itu makan apa? Karena makanan, bini marah, bini cari hal penghuni, begitu. Jadi harus kerja. Laki-laki pemodal itu cuma satu, bekerja. Tak ada modal yang bilang bahwa ini itu tuh, tak ada. Apalagi kau ngana jadi pengusaha, apalagi kau ngana jadi tentara polisi, apalagi kau ngana ada kerja. Dia kerja cuma sedikit, cuma gaji per bulan cuma 1000%. Bangga orang di luar sana lebih susah lagi dari orang. Bersyukur orang gaji sekian, bersyukur alhamdulillah. Daripada orang di luar terdapat makan pergi minta-minta, padahal orang yang minta-minta itu masih kuat kerja. Begitu. Jadi luangkan waktu, semasa masih boleh kerja. Tak boleh kerja, oke, ini hari minta. Nah, itu memang tak apa-apa. Begitu. Tapi kalau masih boleh kerja. Luangkan waktu, luangkan masa muda. Lah biar nanti mau dikawin, mau secara susah. Begitu. Tapi mau juga cari bini yang baik. Jangan mau dikawin ke sana sukses, kombini kasih tinggal. Pakai testa. Nah, itu tadi bicara saya. Ya, yang omong kosong. Kalau rasa kalau dia baik, di copy, diambil. Kalau tidak baik, dibuang. Ya. Oke. Sebelum nonton video saya, jangan lupa kalian klik like, subscribe, bunyikan lonceng, komen, bagikan juga ke teman Anda, saudara Anda, ya, kerabat Anda, dan sebagainya. Biar saya selalu semangat bikin video selanjutnya. Kalau mau nih subscribe, tak malas bikin video. Oke, itu saja dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung hati kalian atau apa, saya tidak bermaksud, ya. Karena bicara saya ini hanyalah untuk memotivasi hidup kalian dan juga hidup saya pribadi, ya. Apa yang saya tahu saya sharing ke kalian, apa yang kalian tahu tolong komen biar saya bisa robak ke depannya nanti lebih baik, ya. Karena segala sesuatu manusia itu tidak ada yang benar, manusia juga tidak ada yang selalu mengambil keputusan itu di jalan yang benar. Namanya manusia itu tidak terlepas yang namanya itu kehilafan, kesalahan. Ya, oke, itu saja video dari saya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Oke, let's go.